Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali mempelajari tema 7, subtema 3 pada pembelajaran 6. Buka buku kalian halaman 158. Sudah dibuka bukunya? Siapkan pensil dan juga penghapus. Ayo berdoa. Berdoa supaya memperoleh manfaat dari sebuah aktivitas. Kembali kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum melakukan aktivitas yang bermanfaat. Kita tentu percaya bahwa dengan berdoa, kita akan diberikan ketenangan dalam melakukan sebuah aktivitas serta mendapatkan hasil positif. Kalian telah mempelajari berbagai macam materi terkait teknologi komunikasi di pembelajaran sebelumnya. Kalian juga belajar tentang sikap menghargai perbedaan dan menghitung keliling benda. Banyak manfaat dan kesan yang tentu kalian peroleh dari sana. Sekarang, kita akan melanjutkan pembahasan tentang teknologi modern. Kita juga kembali mempelajari mengukur keliling benda dengan ukuran tak baku dan keberagaman individu. Ayo, mengamati. Membaca dan mengidentifikasi isi teks. Pernahkah kalian berjalan-jalan ke pusat perbelanjaan komputer? Tentu, kagum melihat begitu canggihnya perkembangan teknologi komunikasi sekarang ini. Perkembangan komputer dan internet sungguh menakjubkan. Pada masa kini, banyak komputer yang dilengkapi dengan kamera. Seseorang di luar negeri dapat melakukan percakapan dan langsung bertatap muka dengan orang di dalam negeri. Pernahkah kalian melakukannya? Melanie mempunyai saudara yang tinggal di Tiongkok. Kita lanjutkan halaman 159 ya. Melanie mempunyai saudara yang tinggal di Tiongkok. Melanie sering berkomunikasi dengan keluarga pamannya melalui surel atau surat elektronik. Video telepon juga sering mereka gunakan untuk melakukan percakapan. Video telepon merupakan program komunikasi gratis untuk melakukan percakapan dengan langsung bertatap muka. Dengan teknologi komunikasi, Melanie dan sepupunya dapat berkomunikasi dengan mudah walaupun jaraknya sangat jauh. Sepupu Melanie, yaitu Imei, pernah mengirim surat lewat email. Untuk membuka surat tersebut, komputer kita harus terhubung dengan internet. Email kependekan dari electronic mail. Sangat sering digunakan untuk berkirim surat. Orang lebih senang mengirim surat dengan surel atau surat elektronik atau email dikarenakan lebih cepat sampai. Bahkan hanya dalam hitungan detik sebuah surel dapat diterima langsung setelah dikirim. Oke. Setelah membaca teks, maka kita diminta untuk mengerjakan ayo berlatih. Sebelum mengerjakan ayo berlatih, saya ingin bertanya, ada berapa paragraf di dalam teks tersebut? Berapa? Iya, pintar. Jawabannya adalah ada 3 paragraf. Mana saja? 1, 2, 3. Itu adalah paragraf. Jadi, bacaan tersebut terdiri atas 3 paragraf. Oke, kita lanjut menjawab pertanyaan yang ada pada ayo berlatih. Menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan teks bacaan. Nomor 1. Siap-siap ditulis jawabannya. Ini jawabannya agak panjang karena isinya adalah ide pada paragraf 1. Sebaiknya anak-anak menuliskan jawabannya pada buku tulis. Ambil buku tulisnya, boleh di pause dulu videonya. Oke, setelah siap, anak-anak menyimak ya. Nomor 1, ide apakah yang ada pada paragraf 1? Paragraf 1 itu yaitu ini ya.
Nih, kalian diminta untuk mencari idenya apa sih sebenarnya inti dari paragraf 1 itu. Nah, kalian tulis ya, boleh menemukan sendiri, yang penting intinya itu ide tersebut terdapat pada paragraf 1 ya. Perkembangan, kalian boleh tulis ya, perkembangan komputer dan internet sudah sangat maju. Titik. Banyak komputer yang telah dilengkapi dengan kamera. Titik. Itu adalah ide pokok pada paragraf 1. Selanjutnya nomor 2. Ide apakah yang ada pada paragraf 2? Oke, ide pada paragraf 2 adalah, kalian tulis ya. Ini paragraf 2 ya, jadi kalian mencari idenya di bacaan yang terdapat pada paragraf 2. Video telepon merupakan program komunikasi gratis untuk melakukan percakapan dengan langsung bertatap muka. Titik. Sudah, itu nomor 2. Saya ulang. Jika ketinggalan, seperti biasa ya nak, kalian stop dulu videonya, lanjutkan menulis. Jika sudah, kalian boleh play lagi videonya ya. Video telepon merupakan program komunikasi gratis untuk melakukan percakapan dengan langsung bertatap muka. Oke, sudah ya. Kemudian sekarang nomor 3. Ide apakah yang ada pada paragraf 3? Oke, ide yang ada pada paragraf 3 yaitu orang lebih senang mengirim surat elektronik atau email karena lebih cepat sampai, atau kalian boleh disingkat juga boleh. Orang lebih senang mengirim email karena lebih cepat sampai, itu juga sudah boleh. Tulis ya. Selanjutnya nomor 4. Siapa yang mengirim email? Iya, yang mengirim email pada bacaan di atas adalah email, yaitu sepupu Melani. Miss, boleh tidak jawabnya sepupu Melani? Ya, sepupu Melani dilengkapi dengan nama ya. Tulis email. Selanjutnya nomor 5. Bagian-bagian apa saja yang ada pada email? Bagian-bagian apa saja yang ada pada email? Ini ada banyak sebenarnya, cuman yang saya masukkan 5 aja yang sering kita gunakan ya, yang sering kita pakai. Yang pertama adalah address. Address itu adalah alamat email. Kemudian yang kedua adalah inbox. Inbox. Yang kedua adalah inbox. Seperti ini ya tulisnya ya. Address inbox. Yang ketiga, draft. Draft. 4, attachment. Nggak usah dikasih penjelasannya, tidak apa-apa. Jika ingin ditulis penjelasannya juga boleh. Nah ini ya. 5. Ada 5 ya nak. Inbox, draft, attachment, dan compose. Dimana address adalah, sudah? Oke, 5. Address adalah alamat email. Inbox adalah kotak masuk email. Jadi surat yang dikirim orang untuk kita, untuk email saya misalnya, itu masuknya ke inbox. Inbox yang ada di email saya. Kemudian draft. Draft adalah tempat untuk memuat email yang belum dikirim. Jadi kita draft dulu, simpan di draft. Kemudian kalau misalkan besok baru mau kirim, bisa.
Kemudian yang keempat adalah attachment. Attachment adalah lampiran. Attachment berguna untuk mengirim email yang berbentuk file. Misalnya saya kirim rapor kalian, itu masuknya di attachment karena emailnya isinya adalah file rapor. Sudah, yang selanjutnya yang terakhir adalah compose. Compose itu adalah untuk mengirim sebuah mail baru. Jadi kita pilih compose, lalu bisa ketik isinya apa, halo apa kabar dan sebagainya. Atau boleh juga kalau misalkan email yang surat yang kita kirim itu dalam bentuk file, kalian masuk ke bagian attachment yang lambangnya itu clip, paper clip. Nah, di situ ya. Sudah? Oke, pembahasan berikutnya masih ada nomor 6 dan nomor 7 ada di halaman 160. Baik, ini adalah halaman 160. Mohon maaf sekali, ini buku saya sobek. Tapi kira-kira pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan video telepon? Itu nomor 6. Kalian tulis, video telepon adalah program komunikasi gratis untuk melakukan percakapan secara langsung dengan bertatap muka. Tatap layar ya, dari layar maksudnya. Kita lihat wajah lawan bicara kita melalui layar. Program komunikasi gratis untuk melakukan percakapan dengan langsung bertatap muka. Ada di bacaan ya, di mana? Di halaman 159 ada. Kemudian nomor 7. Apa alasan orang lebih suka mengirim surat melalui email? Karena lebih cepat sampai. Oke, karena lebih cepat sampai. Karena lebih cepat sampai. Oke. Itu ya. Itu adalah pembahasan soal halaman 159 sampai 160. Kita lanjutkan pembahasan ayo mengamati. Menggunakan media sosial. Melanie sedang belajar di sekolah. Melanie belajar menggunakan komputer sekolah. Setiap hari Sabtu, Melanie mendapat pelajaran komputer. Pak Ardi adalah guru komputer Melanie. Selain mengajarkan cara menggunakan program komputer, beliau juga mengajarkan berinternet sehat. Beliau sering membahas etika dalam bermedia sosial. Tahukah kamu tentang media sosial? Media sosial adalah media di dalam jaringan internet untuk berbagi informasi, berdiskusi, berbincang, dan lain-lain. Ada banyak sosial media seperti Facebook, Twitter, dan lain. Nah, kalian lihat gambarnya. Melanie dan teman-temannya sedang belajar komputer. Gurunya siapa namanya? Guru komputer Melanie? Iya, Pak Ardi, betul. Nah, Pak Ardi ini sering mengajarkan kepada siswanya bagaimana cara berinternet dengan baik, dengan sehat. Nah, di situ sering juga Pak Ardi ini membahas mengenai etika dalam bermedia sosial atau beretika itu maksudnya itu bagaimana cara kita itu bersikap dengan baik pada saat menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Line ya. Mungkin sekarang ada Instagram dan sebagainya. Oke, pembahasan berikutnya ada di halaman 161. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembahasan pada halaman 161. Ayo berdiskusi. Perilaku di media sosial. Diskusikan dengan temanmu perilaku yang baik dan kurang baik di media sosial. Berikanlah tanda centang pada kolom baik jika perilaku tersebut baik dan tanda centang pada kolom kurang baik jika perilaku tersebut kurang baik. Nah, ada 5 daftar perilaku yang dapat kalian baca, kemudian kalian tentukan apakah itu termasuk perilaku baik atau perilaku yang
yang kurang baik. Kita mulai ya. Nomor 1, anak-anak silahkan ditik pada kolom di buku kalian masing-masing. Ambil pensilnya ya, silahkan bersiap. Nomor 1, mengolok-olok kekurangan teman. Nah, oke, bagaimana ini? Iya, kurang baik. Kita tidak boleh mengolok-olok kekurangan teman. Sejatinya, apa yang ada pada diri kita, pada diri teman-teman kalian, itu adalah anugerah dari Tuhan. Yang tidak boleh kita hina, ejek, diolok-olok, itu nggak boleh. Ya, tidak boleh. Nomor 2, membagi tips membuat kerajinan tangan. Wah, bermanfaat ya ini ya. Oke, berarti ini adalah termasuk perilaku yang baik, betul. Ayo, diberi tanda centang. 3, menyebarkan berita yang tak jelas asal-usulnya. Nah, ini kabarnya nggak benar, sudah disebarkan kemana-mana. Nah, ini berarti perilaku baik atau tidak? Iya, perilaku yang kurang baik. Silahkan ditik pada kolom yang sudah disediakan. Lanjut, nomor 4. Bertengkar mengenai perbedaan pendapat. Iya, tidak sepatutnya kita bertengkar ya. Diucapkan dengan baik, disampaikan dengan baik. Jika ada perbedaan pendapat itu wajar. Ya, kita sebaiknya dimusyawarahkan. Oke, nomor 4 adalah kurang baik. 5. Mengungkapkan pendapat yang berbeda secara santun. Nah, ini sebaiknya memang dilakukan secara santun, sopan. Ngomongnya juga baik, bahasanya dipilih dengan bahasa yang baik. Intonasi pada saat menyampaikan juga diatur supaya tidak terkesan marah-marah ya. Gitu. Jadi nomor 5 iya baik. Nah, selanjutnya ayo berdiskusi, menyebutkan perilaku yang baik di media sosial. Sekarang coba kalian mencari perilaku baik lain saat bermedia sosial. Setelah itu ungkapkanlah di depan kelas. Nah, selain dari membagi tips membuat kerajinan tangan dan juga mengungkapkan pendapat yang berbeda secara santun, apalagi kira-kira? 1, 2, 3. Ayo, kalian boleh menjawab dengan ide kalian sendiri yang intinya perilaku-perilaku yang baik pada saat kalian main medsos kayak gitu. Oke ya. Pada saat kalian bermedia sosial, perilaku baik apa saja? Ya, saya beri contoh 1. Tadi yang di kolom ini sudah ada 2. Saya beri 1 contoh. Ya. Memberitahu cara mencari arti kata menggunakan kamus online. Nah, misalnya ada temennya yang belum tahu nih gimana sih caranya. Nah, kalian tahu. Nah, kalian berbagi informasi, berbagi tips ini kepada teman yang belum mengerti. Oh, begini loh caranya. Pertama-tama kamu masuk ke Google dulu, lalu ketik bla 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 sumbernya mana, lalu kamu bisa coba masukkan kata yang akan kamu cari arti katanya kayak gitu ya. Jadi memberitahu cara mencari arti kata menggunakan kamus online itu bagus ya, bermanfaat. Nah, untuk poin 2 dan 3 silahkan anak-anak cari sendiri. Jika jika kalian kesulitan boleh juga bertanya kepada kakak ya. Ini bisa menjadi ajang untuk berdiskusi kepada bersama keluarga kalian. Boleh tanya sama papa, mama ya, kira-kira perilakunya apa saja. Apabila kalian sudah bisa menemukannya sendiri, silahkan langsung tulis ya, nomor 2 dan nomor 3. Oke, lanjut. Ke topik selanjutnya yaitu ayo mengamati. Mengukur keliling bangun datar dengan satuan baku. Masih ingatkah kalian tentang menghitung keliling dengan satuan tak baku? Kalian menghitung dengan benda-benda seperti korek api. Sekarang bayangkan ada 4 buah lidi sama panjang disusun menjadi sebuah persegi. Setelah diukur dengan penggaris, panjang masing-masing lidi adalah 6 cm. cm sama dengan cm. Merupakan salah satu ukuran baku.
Oke, kita di halaman 162 akan mengerjakan beberapa soal mencari keliling bangun datar. Yuk, kita siapkan bukunya, halamannya 162. Baik, halaman 162. Untuk menentukan keliling persegi, kamu dapat menambahkan panjang semua lidi tersebut sehingga diperoleh keliling persegi. Nah, gambarnya seperti itu. Kalian sudah ada bayangan ya, persegi itu sisinya ada 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Jadi sisinya ada 4, di mana keempat sisinya itu sama panjang. Itu adalah persegi. Jadi masing-masing sisinya di sini adalah 6 cm. Nah, kita diminta untuk mencari kelilingnya. Nah, caranya sudah tertera di buku kalian. 6 cm ditambah 6 cm ditambah 6 cm ditambah 6 cm. Jadi keempat-empatnya ini dijumlahkan semuanya. Nah, kemudian kalian tulis di bawahnya. Nah, 6-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kali 6 cm sama dengan 24 cm. Begitu. Jadi keliling persegi adalah 24 cm. Oke, kita langsung kerjakan yang ayo berlatih. Silakan dikerjakan di buku tulis karena space-nya di situ tidak ada. Kalian persiapkan semuanya. Buku tulisnya, pensil, penghapus, silakan. Yang pertama adalah menghitung persegi panjang ya. Kita hitung persegi panjang, di mana panjangnya ini adalah 17 cm dan lebarnya 8 cm. Kalian harus jumlahkan sisi ini 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini tidak ada angkanya, tapi kita bisa tahu bahwa panjang sisi ini dan sisi yang ini itu adalah sama. Sehingga kalian bisa tahu bahwa ini adalah 17 cm dan yang ini adalah 8 cm. Maka kalian jumlahkan semuanya dengan cara seperti ini. Kemarin sudah pernah ya, materinya sama seperti ini. Kita coba ya. Jika kemarin itu adalah satuan tidak baku, kalau yang ini satuan baku, maka menggunakan sentimeter. Oke? Coba kalian cari. Nomor 1 adalah keliling persegi panjang. Coba kalian hitung sendiri, nanti lihat jawabannya benar atau salah. Keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang sama dengan, oke, kalian coba menghitung juga ya. Nomor 1, keliling persegi panjang sama dengan, nah ini ya, ini adalah halaman 162. Nah, kalian lihat seperti ini. Terlihat tidak? Ya, keliling persegi panjang sama dengan, nah, mari kita tuliskan jawabannya. Ini agak geser sedikit supaya lebih leluasa menulisnya. Keliling persegi panjang sama dengan, ya, 17 cm. Saya tulis di sini ya. 17 cm ditambah yang ini, yaitu 17 cm ditambah ini dan ini, 8 cm ditambah 8 cm. Nah, seperti ini. Maka diperoleh jawabannya agak ke sini ya. Oke, kita urutin aja biar rapih. 17 cm nya ada 2, maka 2 kali 17 cm ditambah 2 kali 8 cm sama dengan 2 dikali 17 berapa? Ayo, berapa? Ayo hitung, dicoret-coret nggak apa-apa. Ayo, saya tunggu. Berapa, nak? Ada yang sudah ketemu jawabannya?
Iya, betul. 2 kali 17 itu adalah 34. 34 cm ditambah 2 dikali 8, 16 cm. Maka hasilnya adalah 34 ditambah 16 sama dengan 50 cm. Ini adalah yang nomor 1 ya. Ini nomor 1. Keliling persegi panjang. Cara jawabnya seperti itu. Ada yang jawabannya sama seperti saya, betul ya? Pinter, good. Next, nomor 2. Nomor 2 yang ini ya. Yang ini, belah ketupat. Yang diketahui hanya satu. Maksudnya adalah keempat sisinya berarti 15 cm semua. Ini 15 cm, yang ini 15 cm, yang ini pun 15 cm. Yuk kita hitung. Ini sama seperti yang di atas. Hanya angkanya saja yang berbeda. Yuk kita kerjakan ya. Nana coba kerjakan dulu. Nanti kalau sudah selesai, kita Nana bisa lihat jawabannya betul atau salah. Yuk. Nomor 2 ya. Semua mengerjakan. Nanti apabila salah bisa diperbaiki. Keliling nomor 2 ya, keliling belah ketupat sama dengan 15 cm ditambah 15 cm. Ya, 4 kali ya. Berapa jawabannya? Belum? Ya, nggak apa-apa, pelan-pelan nak. Keliling belah ketupat sama dengan 15 cm ditambah 15 cm ditambah 15 cm ditambah 15 cm. Maka ada berapa kali berapa? Iya, betul. 4 dikali 15 cm sama dengan berapa? 4 dikali 15. Siapa yang sudah selesai jawabannya? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah 60 cm. Siapa yang betul? Ih, pintar. Good. Thank you yang sudah ikut menghitung ya. Kemudian nomor 3. Nomor 3 yang ini ya, persegi. Ini kita tulis di sini nomor 3. Yuk tulis. Kerjakan ya. Nomor 3 sama. Keliling persegi. Tulisan saya tadi jelas, Nak? Jelas ya? 8 cm ditambah 8 cm ditambah 8 cm ditambah 8 cm. Maka ada berapa? Seperti ini awalnya. Kemudian berapa dikali berapa? Berapa dikali berapa? Ya, 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikali 8 cm. Berapa nih 4 dikali 8? Siapa yang sudah dapat jawabannya? Iya, betul sekali. Berapa ya jawabannya? Kasih tahu nggak nih? Kasih tahu nggak nih? Iya, 32. Betul. Sorry, ini tadi udah mau jatuh. Oke, seperti itu ya. Sudah? Bisa ya? Bisa, gampang. Sekarang nomor 4. Nomor 4 yang ini ya. Yang pentagon atau segi 5 sama sisi. Yuk. Keliling segi 5. Tulis nak. Keliling segi 5 sama dengan
Itu panjang sisinya 10 cm ya. Maksudnya dari sini ke sini 10 cm. Lalu panjang ini juga 10, ini 10, ini 10, dan ini juga 10. Maka kalian jumlahkan semuanya. Ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 cm ditambah 10 cm ditambah 10 cm ditambah 10 cm. Satu lagi ditambah 10 cm ya. Ada 5 10 cm ya ini ya. Nah, jika kalian sudah jumlahkan semuanya, 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan seperti ini ya. Kalian sudah tulis? Nah, ada berapa 10-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Maka 5 kali 10 cm. 5 kali 10 cm sama dengan berapa? Iya, 50 cm. Siapa yang jawabannya betul? Wah, sudah paham, berarti gampang ya. Gampang tidak? Gampang ya. Nah, oke, itu segi 5-nya sama kaki ya. Jadi semua sisinya sama panjang. Dah, selesai. Nomor 4 selesai. Oke, selanjutnya nomor 5. Nah, nomor 5 ini mungkin maksud penulisnya adalah segitiga sama sisi. Cuman ini tidak sama sisi. Jadi panjang dari sini ke sini dan dari sini ke sini itu tidak sama panjang. Jadi yang nomor 5 ini tidak usah dikerjakan. Ya. Kalau sama sisi itu benar-benar tiga-tiganya harus sama. Sedangkan ini saya sudah ukur dengan penggaris saya, ternyata tidak sama panjang. Jadi ini tidak usah dikerjakan. Ya, yang nomor 5 tidak usah dikerjakan, tidak perlu dikerjakan. Jadi hanya 1, 2, 3, dan 4. Sudah selesai. Kita lanjut halaman 163. Nah, di halaman 163 ini mengukur keliling bangun datar di sekitar kita. Ini juga tidak perlu dikerjakan karena kalian harus mencari bangun datar yang ada di sekitar kalian. Kemudian kalian diminta untuk ukur. Nah, itu tidak usah dikerjakan. Yang penting anak-anak sudah berlatih di halaman 162. Ya. Oke, materi pembelajaran 6 berakhir di halaman 162 ini. Terima kasih telah menyaksikan dan telah menyimak video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran tematik berikutnya. Terima kasih ya. Sampai jumpa.